Shalom, berjumpa kembali kita dalam Renungan Harian, edisi hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Adapun nas yang menjadi dasar untuk perenungan kita pada malam hari ini, yaitu terdapat dalam Kitab Ratapan, pasal yang pertama ayat yang ke-7, sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul perikop yaitu Keruntuhan dan Kesunyian Yerusalem. Saya tidak membaca semua ayat, tapi saya membaca hanya ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat ketelanjangannya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Adapun tema pada renungan malam pada saat ini, saya membuatnya dengan judul Pengalaman adalah guru yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam banyak peristiwa yang memilukan dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, tidak jarang itu dikarenakan karena kelalaian, kesalahan, dan keberdosaan kita. Sama halnya apa yang dialami oleh umat pilihan Allah dalam renungan kita pada malam hari ini, bangsa Yehuda ketika sesuatu yang menjadi kebanggaan yang mereka miliki dalam kota yang kudus, Yerusalem, dan tempat yang kudus, Bait Allah, bisa ditaklukkan oleh musuh, yaitu bangsa Babel. Dan penyebabnya boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, Yerusalem sangat berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari peristiwa yang dialami oleh bangsa Yehuda, ketika mereka merenungkan dan meratapi segala hal yang mereka alami dalam peristiwa yang memilukan itu, kita boleh belajar pada saat ini bahwa dari setiap masalah, kesalahan yang kita buat, pasti selalu ada ganjarannya. Dan ketika kita mengalami suatu ganjaran, kita pun harus senantiasa boleh bergumul, merenungkannya, dan boleh mengintrospeksi diri. Kita percaya dari setiap peristiwa yang kita alami bukan berarti Tuhan membenci kita, tetapi justru di balik berbagai peristiwa yang memilukan yang kita alami, Tuhan punya rencana. Sedemikian juga dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika mereka diperbudak, ditaklukkan oleh bangsa Babel,
Di sini Tuhan punya rencana, yaitu rancangan untuk membawa kepada damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Dan dari nas yang lain, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita juga mengetahui, yaitu dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lebih lagi, ketika kita bertahan dan menang, dikatakan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika apa yang dialami oleh bangsa Yehuda dan apa yang boleh kita alami dari pergumulan masalah yang juga kita hadapi, tentu dari pengalaman-pengalaman ini Tuhan ingin mengajarkan supaya kita hidup sungguh di hadapannya. Dan ketika kita menerima karunia, sebagaimana yang Ia janjikan dalam setiap pribadi kita, karena kasih-Nya yang begitu besar, yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang akan membawa kita untuk hidup dalam pengharapan yang sejati, yang tidak menyia-nyiakan pengajaran yang ditunjukkan oleh Tuhan, supaya kita bertumbuh di dalam iman, dan pada saatnya nanti kita akan layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh kembali diajarkan melewati perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya apa yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika mereka ditaklukkan dan segala sesuatu yang menjadi kebanggaan dalam diri mereka, bangsa mereka yang lenyap hilang, semuanya itu boleh mengajarkan mereka dan kami supaya kami selalu mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena pengajaran yang dinyatakan oleh Tuhan adalah membawa kami menuju suatu hidup yang kekal, bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Dan kami percaya ketika kami sungguh layak di hadapan Tuhan, dan berbagai macam segala pencobaan yang boleh kami alami, kami menang, pada saatnya nanti pun kami akan boleh menerima mahkota kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan yang hidup, yang peduli atas setiap keberadaan kehidupan manusia, dan kami mau mengandalkan hidup ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Sampai berjumpa kembali dalam renungan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.